Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin ba'da subuh 13 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Ma'had Imam Syafi'i, Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian untuk para santri dan juga para asatidzah dan warga sekitar dengan tema santri penghafal Al-Quran. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati at-talabah wal asatidzah wal hadirin, afanillah wa iyyakum, para santri-santri sekalian, para ustadz dan juga seluruh yang hadir, terutama al-ustadz al-fadhil Mudirul Ma'had yang saya cintai karena Allah, Ustadz Abdurrahman Jihad hafizahullahu ta'ala, atalallahu umrahu wa barakallahu fi ilmihi wa waqtihi wa ahlihi wa ja'alahu mubarakan aynama kan, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema sangat penting bagi
penuntut ilmu syar'i. Pertemuan sebelumnya saya masih ingat yang disampaikan adalah seorang santri, salah satu yang harus ada di dalam benaknya adalah menjadi pendakwah, menuntut ilmu ini untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya. Itu yang harus ada dalam benak para santri sekalian. Bertahun-tahun kalian di sini tujuan utamanya adalah menjadi warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Dan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuwarrith dinaran wala dirhaman, walakin warratha al-ilm. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mewariskan ilmu. Maka harus ada dalam benak para santri sekalian, saya meninggalkan rumah, berpisah dengan orang tua, adik kakak, meninggalkan tempat tidur yang enak, makanan yang nyaman, dan kemudian masuk ke dalam pesantren ini. Tujuan utamanya adalah berusaha menjadi pewaris Nabi. Dan pewaris Nabi adalah para ulama. Innal ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah para pewaris Nabi. Itu harus selalu ada dalam benak para santri sekalian, di dalam qalbunya, di dalam pemikirannya sehari-hari. Setiap hari dia lalui di pesantren, yang ada dalam benaknya selalu itu saja. Menjadi pewaris para nabi, menjadi ulama, menjadi ahli agama Islam, menjadi pendakwah, menjadi tokoh agama Islam, menjadi ustadz pengajar Islam. Itu yang harus ada dalam benak kita. Nah, untuk mewujudkan itu, kiat yang pertama adalah menghafal Al-Quran. Kiat yang pertama adalah menghafal Al-Quran. Saya akan menyebutkan di sini nantinya keutamaan-keutamaan menghafal Al-Quran. Sebelumnya saya akan menyebutkan tentang pendahuluan tentang menghafal Al-Quran. Apa pendahuluannya? Yang pertama, menghifdzul Quran huwal asl fi talaqih. Hifdzul Quran huwal aslu fi talaqih. Menghafal Al-Quran adalah asal muasal mempelajari Al-Quran. Jadi orang kalau ingin belajar Al-Quran, maka asal muasalnya dengan menghafalnya. Mushaf hanya sebatas pembantu untuk menghafal. Para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum
kemudian turun kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama yang mengikuti para sahabat dengan baik, maka asal muasal mereka mempelajari Al-Quran dengan menghafalnya. Ya, menghafalnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Akan tetapi Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dalam qalbu, dada orang yang berilmu. Maka hifdzul Quran huwa al-asl fi talaqqih. Menghafal Al-Quran adalah asal muasal dalam mempelajari Al-Quran. Dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, hadis qudsi, Allah berfirman, "Innama ba'atstuka liabtaliyaka wa abtaliya bika." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengutusmu untuk menguji engkau dan menguji orang-orang dengan engkau. Wa anzaltu 'alaika kitaban la yaghsiluhul ma'. Aku turunkan kepada engkau kitab yang tidak dibasuh dengan air. Taqra'uhu na'iman wa yaqdhan. Engkau akan membacanya dalam keadaan sedang tidur atau dalam keadaan jaga. Maksudnya bisa berbaring ataupun bisa sedang berdiri. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, beliau berkata menafsiri hadis tadi, Anna al-Quran al-azima mahfudhun fis sudur. Quran yang agung itu terjaga di dalam dada-dada, sanubari. La yatatarraqu ilaihi adh-dhahabu, yang tidak akan pernah hilang, bal yabqa ala marriz zaman, tetapi dia selalu tetap sepanjang masa. Ini poin pertama bagi para santri yang harus dipahami baik-baik. Kalian calon-calon pewaris Nabi, kalian calon-calon para ulama, para pendakwah, para ustadz, maka asal hukum dalam berdakwah harus berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan asal hukum mempelajari Al-Quran adalah dengan menghafalnya. Asal muasal seorang muslim berinteraksi dengan Al-Quran, fadlan an talibil ilm, terutama para penuntut ilmu syar'i, berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan menghafalnya. Jadi kalau seorang muslim menghafal Al-Quran itu sebenarnya biasa, karena memang begitu seorang muslim. Apalagi para santri, sudah sangat biasa semestinya. Berarti yang di luar kebiasaan adalah muslim yang tidak menghafal Quran. Apalagi santri yang tidak menghafal Quran. Paham ini?
Ya, ini poin paling pertama harus diingat tentang interaksi seorang muslim dengan Al-Quran. Jika seseorang belajar Al-Quran, maka pada asalnya mempelajari Al-Quran dengan menghafalnya. Para sahabat terdahulu, mereka tidaklah melalui 10 ayat kecuali sudah menghafalnya pertama kali, baru mempelajari tafsir-tafsirnya, baru lewat lagi 10 ayat. Dan bagi seorang muslim menghafal Al-Quran bisa dia laksanakan selama dia hidup. Apalagi santri. Orang di luaran sana saja, kalau seandainya dia menghafal satu hari satu ayat, maka niscaya dia akan mendapati sekitar 17 tahun setengah hafal. Kurang lebih paling maksimal 17 tahun setengah. Kalau dia menghafal satu hari satu ayat. Karena ayat Al-Quran tidak lebih daripada 6.300. Kemudian satu tahun sekitar 365 hari. Bagi saja 6.300 bagi 630 atau 635 hari. Akan keluar angka 17 tahun setengah. Itu para santri, yaitu seorang muslim yang kalau dia menghafal Al-Quran satu hari satu ayat, maka lebih cepat lagi para santri yang memang setiap harinya bergulat dengan menghafal Al-Quran, berusaha, berjihad menghafal Al-Quran. Ya, ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kemudian Allah ulangi ayat itu 4 kali, menunjukkan kepada benar-benar Allah telah mudahkan orang yang menghafal Al-Quran. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita buktikan, disebutkan oleh Dr. Nuruddin Aitr dalam kitab Kaifa Tatawajjahu ilal Ulum wal Qur'anil Karim Masdaruha. Beliau berkata di sini, faqad hafizal Qur'ana huffazun la yuhsawna adadan. Maka sungguh telah menghafal Al-Quran orang-orang para penghafal Al-Quran yang tidak bisa dihitung. Fi kulli jilin wa min kulli qabilin. Di setiap generasi, di setiap kabilah. La yukhti'u ahadun fi kalimah wala harf. Bahkan sampai-sampai yang menghafal Al-Quran tersebut ada yang tidak salah walau satu kata atau satu huruf dari hafalannya. Sawa'un kanu Araban am ajaman. Baik itu dia orang Arab atau orang ajam yang bukan Arab. Bahkan kata beliau, wa aktsarul huffadhi al-ajamu la ya'rifuna min al-arabiyyati syai'an. Dan kebanyakan para penghafal Al-Quran orang-orang ajam yang tidak faham bahasa Arab sama sekali. Rubbama qara'a al-wahidu minhum al-qira'at as-sab' wal-'ashr an dhahri qalbi. Bahkan sebagian dari orang ajam tersebut sanggup untuk menghafal Al-Quran bukan hanya satu riwayat dari Hafs an Asim, tetapi sampai 7 qiraat, 7 riwayat atau 10 riwayat dengan hafalan. Maka para santri, saya kasih challenge, tantangan 6 tahun di ma'had ini harus hafal Quran. Sayang rasanya, rugi rasanya, hari-hari berlalu sedangkan dia tidak menyelesaikan hafalannya 30 juz.
Alhamdulillah, sebagai tahaddusan bi ni'mah, kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada pengurus pesantren. Salah satu tahun ini dari lulusan pesantren Ma'had Imam Syafi'i Manggar sudah menjadi musyrifah dan muhafizah di pesantren saya, pesantren Intan Ilmu. Ini menunjukkan, dan beliau hafal 30 juz. Alhamdulillah. Sayang 6 tahun berlalu percuma. Harus ada target. Apa kesulitannya? Penghafalan sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan sudah dimudahkan. Kalian jauh dari hal-hal yang melalaikan dari menghafal. Tinggal usaha, tawakal, dan doa. Tinggal usaha, tawakal, dan doa. Karena tadi di akhir ayat Allah mengatakan, fahal min muddakir. Kata Imam Al-Qurtubi, fahal min mutta'id. Adakah yang mengambil nasihat dari hal ini semua? Bahwasanya Quran mudah dihafal. Bagi para warga sekalian, para jamaah, meskipun kalian belum santri, bisa menghafal Al-Quran. Terutama yang masih berumur 20-an, 30-an. Maka kalau hitungannya 17 tahun setengah, masih banyak ada waktu. Jangan sampai ada kata, terutama para santri, ada kata nanti ketika sudah mau lulus. Santri kelas apa menyebutnya di sini? 12 ya. Ya, santri kelas 12 kalau mau lulus berkata di dalam dirinya, ya laitani hafiztul Quran. Ya laitani, jangan sampai kata-kata itu ada. Aduhai, alangkah indahnya jika, aduhai, aku menyesal mengapa dulu tidak menggunakan waktu untuk menghafal Quran. Padahal di pesantren, padahal dimudahkan oleh Allah, ada gurunya, dan seterusnya. Ya, harus ada tekad para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Abul Hasan bin Ali bin Muhammad yang terkenal dengan Imam Al-Mawardi Al-Faqih. Beliau ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Wafat pada tahun 364 Hijriah. Dari kota Basrah. Beliau berkata, disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kata beliau, min i'jazihi, termasuk mu'jizat Al-Quran, taisiruhu ala jami'il alsinah, kemudahan atas seluruh lisan manusia, mau dia orang Asia, mau dia orang Amerika, Australia, mau dia orang Ajam, orang bukan Arab atau orang Arab, hatta hafizahul a'jamiyul abkam, sampai bisa dihafal oleh seorang yang bukan Arab, yang abkam, yang tidak bisa berbicara. Wala yuhfadhu ghairuhu minal kutubi kahifdhi. Dan Al-Quran tidak dihafal seperti kitab-kitab lainnya. Kitab-kitab lainnya susah untuk dihafal. Al-Quran sangat mudah. Wa ma dzaka illa bi khasa'isa ilahiyah faddalahu biha ala sa'iri kutubi. Dan itu semua tidaklah terjadi kecuali karena kekhususan dari Allah, yang Allah muliakan Al-Quran dari seluruh kitab-kitab suci. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, muqaddimah yang ketiga,
para ulama salafus saleh, kebiasaan mereka menghafal Al-Quran sebelum belajar ilmu-ilmu agama yang lain. Para ulama salafus saleh, kebiasaan mereka menghafal Al-Quran sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain. Jadi sebelum belajar hadis, sebelum belajar fikih, maka para guru-guru di zaman salafus saleh tidak mengajarkan ilmu-ilmu tersebut kecuali bagi yang sudah menghafal Al-Quran. Tidak kita dapati biografi sebagian besar mereka kecuali menghafal Al-Quran. Sering disebutkan di dalam biografi mereka, hafizul Quran al-Karim, thumma btada'a bi talabil ilm. Mereka menghafal Quran yang mulia, kemudian baru memulai menuntut ilmu agama. Kebanyakan para salafus saleh menolak mengajarkan ilmu hadis dan fikih kecuali bagi orang yang sudah menghafal Al-Quran. Lihat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Majmu' adalah salah satu buku kitab rujukan madhab Syafi'i. Beliau berkata, kana salaf la yu'allimuna al-haditha wal fiqha illa liman yahfazul Qur'an. Para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tidak mengajarkan hadis dan fikih kecuali bagi siapa yang telah menghafal Al-Quran. Imam Ibnu Jama'ah, Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah, ulama Islam abad ke-8 Hijriyah, wafat pada tahun 733 Hijriyah. Beliau mempunyai kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Kitab yang menyebutkan di dalamnya adab-adab penuntut ilmu. Adab paling pertama beliau sebutkan adalah an yabtadi'a bi kitabillahil aziz fa yutqinuhu hifdhan wa yajtahidu ala itqani tafsirihi wa sairi ulumihi fa innahu aslul ulum wa ummuha wa ahammuha. Hendaknya penuntut ilmu memulai dengan menghafal Al-Quran dengan itqan, bukan hanya hafal setoran, dengan itqan. Hafalanmu di bawah kelas 7 misalkan, kelas 1 SMP, targetnya 3 juz. Maka bawa hafalan tersebut ketika ke kelas 8. Kelas 8 misalkan targetnya 2 juz. Bawa hafalan tersebut ke kelas 9. Berarti dia sudah membawa 5 juz. Ya, kemudian kelas 9 misalkan dia 3 juz target hafalannya. Maka bawa hafalan tersebut tidaklah keluar dia dari SMP kecuali dia sudah membawa 7 atau 8 juz. Ini ahibati fillah. Kalau program dia menghafal Al-Quran 30 juz, tinggal kalikan 2. 6 juz, 4 juz, 6 juz. Tidaklah keluar dia SMP kecuali membawa hafalan 15 juz. Membawa hafalan maksudnya itqan. Apa saja ditanya dari surat yang dihafal, maka bisa dia menyebutkannya. Ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri sekalian, saya akan menyebutkan tentang keutamaan menghafal Al-Qur'an sehingga para santri semangat untuk menghafal Al-Qur'an. Yang pertama, para penghafal Al-Qur'an senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr
ibn As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahibul Quran. Nanti saya akan jelaskan siapa itu sahibul Quran, teman dekat Al-Quran. Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah. Para ulama menjelaskan ai is'ad darajal jannah bimiqdari ma hafidtahu min ayil Quran. Naiklah ke tingkatan-tingkatan surga dengan batasan sesuai dengan hafalan kalian dari Al-Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan hadisnya, warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Dan bacalah dengan tartil. Apa itu membacanya dengan tartil? Dijelaskan di dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. Ai la tasta'jil fi qira'atik. Jangan tergesa-gesa di dalam bacaanmu. Dan ini menunjang engkau wahai para santri mudah menghafal. Kiat mudah menghafal, membacanya dengan tartil, tidak main, tidak diterima. Ini perhatikan para musyrif, para muhafidh yang menjaga halaqah, jangan pernah terima hafalan setoran hafalan santri yang terlalu cepat menghafalnya, karena cepat juga hilangnya. Hadza manin naim. Siapa itu? Ya, antum. Naam. Ya, antum. Nah, siapa namanya? Namanya siapa? Jihad. Zaidan. Ya Zaidan, apa yang saya barusan sebutkan, perkara penting padahal. Yang di depan Zaidan, beritahu Zaidan yang barusan saya sebutkan tadi. Nah, enggak, bukan itu yang saya sebut. Man yastati, barusan saya sebut. Sampingnya, depannya. Zaidan, ada itu, ada santri di depannya, depannya lagi. Yang nunduk, sahibun nadhara. Barusan saya sebutkan. Ahsanta, akhbir zamilak alladhi khalfak. Akhbir zamilak, beritahu temannya yang di belakang. Zaidan, uzkur ma azkur, uzkur ma qultu. Zaidan, sebutkan apa yang saya sebutkan tadi setelah dibantu temannya. Jangan terlalu cepat ketika menghafal Al-Quran. Para muhafidh jangan pernah menerima hafalan setoran hafalan santri yang cepat-cepat seperti kereta menghafalnya. Enggak, baca dengan tartil. Fattartilu fil jannah limujarradit talazzuz. Tapi ingat, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kok ada baca Quran di surga? Kan sudah tidak ada lagi amal di surga. Para ulama menjelaskan, membaca Al-Quran dengan tartil di dalam surga hanya untuk sekedar lezatnya lisan mengamalkannya. Idz la amala wala taklifa hunak. Karena tidak ada amalan, pembebanan ibadah lagi di surga. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian hadisnya
tadi berbunyi rattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu yang paling terakhir adalah sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Yang engkau baca maksudnya yang engkau hafal. Para ulama menjelaskan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami. Nama beliau Ahmad bin Muhammad Al-Haytami. Ulama Islam abad ke-10 Hijriah. Wafat pada tahun 973 Hijriah. Beliau berkata, al-khabarul madhkur khasun biman yahfazuhu an zahri qalb la biman yaqra'u bil mushaf. Lihat, hadis yang saya bacakan tadi, orang yang sahibul Quran akan diangkat derajatnya sesuai dengan bacaannya. Hadis yang dimaksud tadi khusus bagi para penghafal Quran dengan hafalannya, bukan membacanya dari mushaf. Ya, bukan membacanya dari mushaf. Lianna mujarrad al-qira'ah fil hifzi fil khatti la yakhtalifu an-nas fiha wa la yatafawatuna qillatan wa kathrah. Karena orang-orang yang membacanya dari mushaf, maka tidak ada perbedaan kalau begitu antara manusia dengan yang lainnya, antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada perbedaan tentang banyak dan sedikitnya. Semua orang bisa membacanya kalau begitu. Tetapi yang bisa membedakannya adalah hafalannya. Ya, dan saya pesan, jangan seperti saya. Saya lulus SMA di pesantren, belum menghafal Quran. Juz 30 itu pun tidak lancar. Akhirnya memerlukan waktu lagi. Saya harus ke pesantren lain khusus menghafal Quran untuk menyelesaikan hafalan saya. Kalian usahakan 6 tahun bawa hafalan dengan itqan. Sayang waktunya. Yang sekarang kelas 11. Tahun ini dan tahun depan berarti tinggal 2 tahun. Bisa insya Allah. Yang sekarang kelas 12, tinggal 1 tahun lagi, bisa insya Allah. Minimal setoran hafalan. Nanti itqannya mungkin di luar, karena waktu sudah mau habis kalian di pesantren ini. Sedangkan yang kelas 7, santri baru, atau kelas i'dad, maka perhatikan, masih banyak waktu kalian. Lihat bagaimana para salafus saleh, mereka menyesal apabila matahari terbit kemudian tenggelam sedangkan amalnya tidak bertambah. Itu adalah salah satu penyesalan mereka yang paling mereka sesali. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nadimtu ala syai' nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuh naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali." Aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu apapun seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang hari itu mataharinya terbit kemudian setelahnya tenggelam, berarti berkurang umurku tapi tidak bertambah amalku. Hati-hati pengaturan waktu para santri baru. Jangan sampai seperti kakak-kakak kelas kalian yang sudah setinggal 1 tahun tetapi hafalannya masih sedikit, yang sudah tinggal 2 tahun tetapi hafalannya masih sedikit, dan hari tidak terasa. Waktu idza jaa la ya'ud. Waktu kalau datang dia tidak akan pernah kembali. Jangan sampai ada nanti di akhir hari kalian di pesantren ini, hari terakhir, ada kata-kata, ya laitani hafizul Quran. Aduhai, alangkah menyesalnya aku, coba dulu aku hafal Quran. Ya,
Hati-hati para ikhwan. Coba angkat tangan, santri baru, angkat tangan. Di belakang. Aturan di depan kalian. Ini para ikhwan cukup. Saya berdoa di majelis ini dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga para santri Ma'had pesantren Imam Syafi'i Manggar dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan selanjutnya yaitu diberikan mahkota kemuliaan dan jubah kehormatan serta mendapatkan ridha Allah di akhirat. Ini termasuk daripada ketinggian derajat, mendapatkan jubah kehormatan, kemudian mahkota kemuliaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaji'u sahibul Qur'an yaumal qiyamah, fayaqul, ya Rabbi halli." Akan datang nanti para penghafal Al-Quran pada hari kiamat. Kemudian Al-Quran berkata, "Wahai Rabbku, halli." Berikan pakaian kepada dia. Fayulbasu tajul karamah, maka dipakaikan mahkota kemuliaan. Thumma yaqulu ya Rabbi zidhu. Lalu Al-Quran berkata, wahai Rabbku, tambahkan kepada dia. Fayulbasu hullatal karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Thumma yaqul ya Rabbi irda anhu. Ya Allah, ridhai dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meridhainya. Kemudian Allah berfirman, Iqra warqa wa yuzadu bi kulli ayatin hasanah. Bacalah, naiklah, dan ditambahkan di setiap satu ayat yang dia baca pahala amal saleh. Ayat Al-Quran tidak lebih daripada 6.300, maka ditambahkan setiap ayatnya satu tingkatan, satu derajat. Padahal derajat di dalam surga satu derajat kepada derajat lainnya seperti antara langit dan bumi. Inna fil jannati mi'ata darajah, ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Di surga terdapat 100 derajat tingkatan antara satu derajat dengan yang lainnya di antara langit dan bumi. Ini hadis menunjukkan ketinggian derajat orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menunjukkan ketinggian derajat orang yang menghafal Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah." Orang-orang yang membaca Al-Qur'an, perumpamaannya, saya ulangi, perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia menghafalnya, mereka akan bersama atau dia akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Dan para malaikat tempatnya di surga yang tinggi. Ini menunjukkan ketinggian derajat orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi 3 poin itu. Yang pertama, para penghafal Al-Quran di akhirat akan ditinggikan derajatnya sesuai dengan hafalannya. Yang kedua, para penghafal Al-Quran ditinggikan derajatnya dengan cara diberikan mahkota kemuliaan, jubah kehormatan, dan diridhai oleh Allah. Wahai para ikhwan, kalau sudah bicara ridha Allah, tidak ada nikmat yang paling terbesar di dalam surga kecuali ridha Allah.
Allah pernah bertanya kepada penghuni surga, "Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, hal radhitum? Apakah kalian rela dengan nikmat yang ada dalam surga?" Penghuni surga menjawab, "Wa ma lana la nardha. Laqad a'taitana 'ata'an lam yu'ti ahadan min khalqik." Kenapa kita tidak ridha? Engkau telah memberikan kepada kami nikmat yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang pun dari makhluk-makhlukmu. Kemudian Allah berfirman saat itu, "Uhillu 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum abada." Aku halalkan ridhaku kepada kalian. Aku tidak akan pernah murka kepada kalian selamanya. Itulah maksud dari firman Allah, wa ridwanun minallahi akbar. Ridha Allah di surga adalah nikmat yang paling besar. Itu didapat salah satunya dengan menghafal Al-Quran, wahai para santri sekalian. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang menghafal Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia dan baik-baik. Kemudian itu adalah keutamaan pertama para penghafal Al-Quran. Diangkat derajatnya dengan 3 pembahasan tadi. Yang kedua, para penghafal Al-Quran didahulukan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat didahulukan. Contoh di dunia, para penghafal Al-Quran, mereka yang paling pantas untuk menjadi pemimpin, penguasa, yang mempunyai kekuasaan. Mereka yang paling pantas. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Amir bin Wathilah rahimahullah. Beliau bercerita bahwasanya Nafi' bin Al-Harith menemui Umar bin Khattab di daerah Usfan. Usfan daerah Iran. Nafi' bin Al-Harith gubernurnya kota Mekah. Umar bin Khattab waktu itu Amirul Mu'minin, pemimpinnya orang-orang beriman. Mereka berdua bertemu di daerah Utsman, berarti jauh dari kota Mekah. Lalu Umar bin Khattab bertanya, "Man ista'malta ala ahli al-qura?" Wahai Nafi', wahai gubernurku, siapa yang engkau jadikan penggantimu selama engkau keluar ke Utsman? Yang menggantikan penggantimu, menjadi penggantimu di Mekah. Maka Nafi' bin Harith mengatakan, Ibnu Abza. Yang menggantikanku selama aku keluar adalah Ibnu Abza. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Waman Ibnu Abza?" Siapa itu Ibnu Abza? Kemudian Nafi' bin Harith menjawab, "Maula min mawalina." Dia adalah budak dari budak-budak kita. Kemudian Umar bin Khattab bertanya dengan keanehan, "Istakhlafta alaihi maula?" Engkau menjadikan seorang budak menjadi pemimpin. Kemudian lihat, kenapa gubernur Mekah Nafi' bin Al-Harith menjadikan Ibnu Abza sebagai penggantinya selama beliau keluar Mekah? Innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla. Dia penghafal Al-Quran. Wa innahu alimun bil fara'id. Dia paham tentang ilmu-ilmu harta waris. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala." Ketahuilah, sesungguhnya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang dengan Al-Qur'an ini derajat mereka, dan juga merendahkan dengan Al-Quran ini derajat mereka. Kalau mereka jauh dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan mereka. Kalau mereka dekat, Allah akan muliakan mereka di dunia. Lihat, Ibnu Abza menjadi pemimpin karena hanya menghafal Al-Quran. Satu. Yang kedua, para penghafal Al-Quran yang paling pantas menjadi imam sholat. Dan imam sholat kedudukannya besar, agung di dalam agama Islam. Tidak boleh orang sembarangan menjadi imam.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang artinya ya yang menjadi imam bagi suatu kaum orang yang paling aqra terhadap Al-Qur'an. Apa itu yang dimaksud dengan aqra? Yang dimaksud dengan aqra adalah yang paling banyak hafalannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bercerita, "Lamma qadimal muhajirun al-awwalun al-'asabah, mawdi'un bi Quba." Ketika kaum muhajirin pergi dari kota Mekah, kota Madinah, dan sampai di sebuah tempat namanya Asabah, dekat daerah Quba. Qabla maqdami Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Kana ya ummuhum Salim, maka yang menjadi imam mereka adalah Salim maula Abi Hudzaifah, yaitu mantan budaknya Abu Hudzaifah, Salim. Wa kana aktsaruhum Qur'anan. Kenapa Salim yang mantan budak menjadi imam, padahal wa Abu Salamah ibnu Abdul Asad, di dalam jamaah tersebut ada Umar bin Khattab, ada Abu Salamah bin Abdul Asad, karena Salim paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Yang kedua, yang ketiga, orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, meskipun sebelum yang ketiga, meskipun dia anak kecil, ketika dia paling banyak hafalan Al-Qur'annya, dia lebih pantas untuk menjadi imam daripada orang dewasa. Kalau ada waktu saya bacakan riwayatnya. Yang ketiga, orang yang penghafal Al-Qur'an lebih didahulukan dimintai pendapat ketika bermusyawarah. Di dalam riwayat Bukhari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Kanal qurra ashaba majlisi Umar wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbana." Para penghafal Al-Qur'an mereka orang-orang yang duduk dengan Umar bin Khattab, yang dimintai pendapatnya, baik itu yang sudah tua atau yang sudah muda. Para penghafal Al-Qur'an mereka paling pantas untuk dimintai pendapatnya. Para penghafal Al-Qur'an dikubur paling pertama apabila kaum muslimin dikubur dalam satu lubang dan banyak mayit. Yang paling pertama adalah para penghafal Al-Qur'an, sebagaimana cerita di peperangan Uhud. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau tadi diangkat derajatnya di surga, yang kedua didahulukan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, para penghafal Al-Quran ahlullah, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling khusus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, inna lillahi ahlin minan nas, sesungguhnya Allah memiliki ahlin. Apa itu ahlin? Ahlin jamak dari ahl, dan maksudnya adalah orang-orang yang terdekat. Orang-orang yang terdekat. Siapa mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum ahlul Quran wa ahlullahi wa khasat. Yang artinya mereka adalah para ahlul Quran, para penghafal Al-Quran, yang paling dekat, paling khusus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para penghafal Al-Quran lah yang paling pantas disebut sebagai orang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Ini yang keempat. Para penghafal Al-Quran yang paling pantas disebut sebagai orang berilmu. Bal huwa ayatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Al-Quran adalah ayat-ayat yang terdapat di dalam sanubari para ulama. Para penghafal Al-Quran mereka yang paling pantas untuk disebut sebagai ahli ilmu. Yang terakhir adalah para penghafal Al-Quran
jika tidak melakukan kesyirikan, kemunafikan, kekufuran, dijamin tidak dibakar neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Lau kana al-Qur'anu fi ihabin ma akaltahu an-nar." Kalau seandainya Al-Qur'an diletakkan di dalam tempat yang terbuat dari kulit, maka tidak akan dibakar neraka. Tidak akan dimakan oleh api neraka. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagian ulama memaknai man 'allamahu Allahul Qur'an lam tahriqhu narul akhirah. Siapa saja yang diajarkan oleh Allah Al-Qur'an, maka neraka di akhirat tidak akan membakarnya. Faja'ala jisma hafizil Qur'an kaihabin lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan badan tubuh para penghafal Al-Qur'an seperti ihab, kulit yang menutupinya, yang tidak akan dibakar oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, dan setelah itu saya minta yang mengantuk di belakang bahkan tidur, ahlan, ya, mengulangi apa yang saya ulangi. Yang pertama, keutamaan menghafal Al-Quran akan diangkat derajatnya di dalam surga. Yang kedua, para penghafal Al-Quran mereka yang paling pantas untuk menjadi pemimpin, didahulukan di dalam urusan dunia dan akhirat. Yang ketiga, para penghafal Al-Quran mereka adalah orang-orang yang merupakan orang-orang terdekat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, para penghafal Al-Quran mereka lah orang-orang yang disebut ulama. Yang kelima, para penghafal Al-Quran tidak dibakar di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulangi, man hadzal naim. Ya, tadi. Yang tadi ya itu. Masmuka ya akhil karim wa fi ayyi saffin ant? Siapa namanya? Alif. Hanif. Kelas berapa Hanif? Kelas 2. Taib. Silahkan Hanif. Sebutkan 5 poin yang saya sebutkan. Kita duduk sekitar 1 jam. Harus ada poin yang kalian bawa. Naam ya Hanif. Ja'alanallahu wa iyyakum minal hanifin, minal hunafa. Bismillah. Ayo ya Hanif, saya mau ke bandara. Kalau saya ketinggalan pesawat berarti karena Hanif. Ayo temannya yang punya tulisan lengkap, kasih ke Hanif. Cepat Hanif. 5 perkara yang saya sebutkan. Ayo Hanif. Ayo Hanif. Hanif masuk YouTube saya ini. Facebook saya. Sebutkan 1. Terlambat saya nih. Pesawat tidak seperti bis bisa kita tahan. Siapa yang tulisannya lengkap selengkap-lengkapnya?
Nah, siapa yang terkenal tulisan lengkap? Hah? Anta? Hah? Fahrezi. Fahrezi. Baik, saya lihat coba. Saya lihat tulisannya sini. Lihat. Masya Allah. Masya Allah. Ada lagi yang lebih lengkap darinya? Man? Hah? Ta'al, syuf, anzur. Masya Allah. Baik. Ada lagi 3 orang harus dibandingkan. Hah? Saya kasih hadiah 500.000. Hah? Mana? Ta'al. Ini tulisannya Fadilat Syekh. Saya bukan Syekh. Lastu syekhan, ana syab. Saya bukan orang tua, Syekh. Saya masih muda. Masya Allah. Siapa ini? Hah? Rezeki Putra. Sahih? Naam. Baik. Laka minni hadiah. 500.000 nanti di mobil ya. Nah, ini hadiah awal. Fakat wahdahu. Ya. 500.000 dan minyak wangi. Taib. Hadza minni wallahu alam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi